Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman dan juga mas-mas sekalian. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Serafin Pavita dengan NIM G002415 dari kelompok A3 dengan asal Mas Ifat. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari traktus respiratoris superior, traktus respiratoris inferior, dan juga cor. Ketiga ini merupakan sebagai bentuk laporan anatomi di blok 2.2. Baik, yang pertama saya akan mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai traktus respiratory superior. Baik, jadi sebelumnya traktus respiratory itu dibagi jadi dua ya. Yang pertama kan superior dan yang kedua juga inferior. Apa sih yang menjadi perbedaannya? Nah, kalau yang superior ini letaknya itu adalah organ-organ pernapasan tuh letaknya di luar dari kapung toraks. Ada nasus, ada faring, ada laring. Ya, ini di gambarnya di sini ada nasus, ada faring, kemudian ada laring gitu. Faring, nasus. Kemudian kalau yang di bagian inferior itu berarti yang letaknya ada di dalam kapung toraks. Ada apa aja? Ini ada trakea di sini. Kemudian ada bronchus, ada bronchiolus, ada alveoli juga di sini. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ini untuk nasus ya, nasus atau hidung. Nah, nasus ini dia tuh kafum nasinya atau ruangan nasusnya itu dipertahan dan disupport sama tulang dan juga kartilago. Tulangnya ada apa aja? Ada nasal bone, ada frontal bone, ada maxillar bone. Jadi ada os nasal di sini, ada os frontal dan juga os maxilla ya. Nah, untuk kartilago sendiri ada apa aja? Kartilagonya di sini ada lateral process of central nasal cartilage atau cartilago processus lateralis. Kemudian ada ini ya di bagian lateral, di bagian lateral, bagian samping. Kemudian bagian tengahnya ada septal cartilage di sini atau cartilago septinasi. Kemudian ada kartilago apa lagi? Ada kartilago alaris mayor, ini mayor alar cartilage di sini dan juga ada yang minor, minor alar cartilage, kartilago alaris minor. Itu untuk os dan juga kartilago yang menyusunnya. Lanjut di sini ada eh apa namanya? Di dalamnya ya. Nah, di dalamnya itu ada kalkulasi atau rongga hidung. Dia ini kalau pasti ada lah pintu masuknya. Pintu masuknya dibikin sini namanya apa? Aperturanya, pintunya itu namanya nares. Dia ngehubungin kafum nasi yang dalam sama inferior dari nasus dan juga bagian lingkungan luarnya ya. Kemudian kalau ada pintu masuk, ada pintu keluar. Pintu keluarnya apa? Pintu keluarnya namanya uh, koana. Nah, itu dia nanti membuka sampai ke nasofaring, ke dalam nasofaring. Nah, kemudian kafum nasi ini tuh punya tiga regio ya. Vestibulum nasi, kemudian ada regio respiratoria. Itu paling besar ya, dia punya banyak neurovaskular. Dibatasinya oleh epithel respiratorium, bersilia dan juga mukosa sel di bagian bawah sini. Dan uh, ada juga ini respiratoria, olfaktorionya, olfaktoria. Jadi olfaktoria itu dia letaknya di atas di bagian apex dari kafum nasi. Kemudian isinya reseptor olfaktorium sesuai dengan namanya. Oke, ini ada bangunan-bangunan lainnya bisa lihat kayak ada fomer, kemudian ada tulang-tulangnya ya di sekitarnya. Kemudian lanjut ke sinus paranasal. Sinus paranasal ini apa? Dia ini sekelompok rongga ya di dalam di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kafum nasi melalui yang namanya ostium. Nah, sinus paranasal ini dia
eh isinya apa? Isinya udara dari bagian pernafasan, rongga hidung ke dalam kranium. Yang fungsinya tuh buat apa sih? Ada sinusnya gitu. Ada ruangan-ruangannya gitu buat apa? Buat mengurangi berat relatif tengkorak. Kemudian untuk meningkatkan resonansi suara, lalu kemudian sebagai penyangga terhadap trauma wajah, terus untuk pertahanan dalam tubuh juga ya. Nah, ada apa aja? Pertama ini ada frontal sinus, sinus frontalis, ada sphenoidalis, kemudian ethmoid cellulae atau ya ethmoid cell, dan ada juga maxillarinya ya. Oke, lanjut. Lanjut ini di eh, kita lihat dari dinding lateral dia ini punya tiga lengkungan yang bertingkat ya. Ini kayak lengkungan bertingkat. Namanya konkav. Ada concha nasalis yang superior bagian atas, concha nasalis superior. Kemudian ada concha nasalis media dan ada concha nasalis inferior. Nah, nantinya ini dia ini concha nasalisnya tuh membagi kapasitas itu jadi ada empat saluran udara. Ini yang paling atas. Ini dari recessus sphenoethmoidalis. Recessus sphenoethmoidalis ini muara dari sinus sphenoidalis yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya. Kemudian ada meatus nasi superior nih, superior nasal meatus. Dia ini muara dari cellula ethmoidalis bagian posterior tadi. Ada cellula ethmoidalis di slide sebelumnya ya ini. Ini ya, cellula ethmoidalis. Jadi yang di bagian uh, selain ethmoidalis yang di bagian posterior, dia itu muaranya di meatus nasi superior di sini. Oke, lanjut. Kalau di meatus nasi media, ini nggak kelihatan, tapi di dalamnya itu ada bula ethmoidalis namanya, bentuknya kayak kubah. Muara dari selula ethmoidalis bagian media. Kemudian di bawah bulanya itu lengkungannya berbentuk namanya hiatus semilunaris. Kan lengkung semilunaris, dia itu merupakan muara dari sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum berarti di ujung dari hiatus semilunarisnya itu di bagian anterior ada dia sinus frontalis sama selua ethmoidalis anteriornya tuh melewati situ, bermuara di situ setelah melalui dari ductus frontal nasalis. Kemudian ada meatus nasi inferior ya di bagian bawah di sini. Dia ini muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, dia mengalirkan nih air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Oke, baik lanjut. Baik, ini ada vaskularisasinya dari arteri karotis interna dan juga eksterna di sini. Terus ya itu pokoknya cabang-cabang dari arteri karotis eksterna kayak sphenopallatina, palatina mayor. Kalau cabang dari arteri interna kayak ethmoidalis anterior, ethmoidalis posterior kayak gitu. Terus vena-venanya tuh namanya punya nama yang sama, berjalanannya berjalan berdampingan sama arteri. Kemudian ini di bagian anterior dari septum itu ada anastomosis dari cabang-cabang arteri facialis di sini. Cabang-cabang arteri facialis dia eh, itu tempat yang paling sering terjadi mimisan atau namanya epistaxis. Itu paling seringnya ada di mana? Di plexus Kisselbach. Kemudian ini ya inervasinya. Maaf. Inervasinya bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke faring. Faring ini apa? Faring tuh panjangnya dulu dia panjangnya tuh 12 sampai 14 cm. Dia menghubungkan kavitas nasi dan juga kavitas oris ya, menuju laring dan juga menuju esofagus. Dia dibagi jadi tiga parts, nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Kemudian nasofaring dia ini letaknya di posterior nasus, di, letaknya di posterior nasus dan juga superior dari palatum mole ya. Kemudian tingginya setinggi apa nih? Nasofaring kelihatan VC1 sampai VC2. Kemudian ada orofaring, ini di bagian tengah di sini. VC2 sampai VC3 dan laryngofaring. VC3 sampai VC5 di sini. Lanjut. Kita masuk ke nasofaring yang tadi letaknya VC1 sampai VC2.
Ada apa aja di sana? Ada bangunan-bangunan pentingnya. Yang pertama, tadi dihubungkannya sama berarti apertura superiornya dari Kapung Nasi sama Koana. Dihubunginnya Koana sama Koana, terus ada bangunannya di sini, bangunan khususnya ada OPTE ya namanya. Di sini tulisannya ada Opening of Auditorium Tube. Jadi OPTE itu adalah Osium Pharyngeum Tube Auditive Eustachii. Jadi itu merupakan pintu masuk tuba auditif atau tuba eustachian. Jadi dia menghubungkan nasofaring dengan cavitas tympanica di telinga. Kemudian ada tonsila faringeal atau adenoid ya. Oke, jadi tonsil faringeal itu, ini adenoid ini, dia ini letaknya di membran mukosa dinding posterior nasofaring. Kalau dia membesar, pembesarannya dan dikenal sama hipertrofi adenoid. Nah, hipertrofi adenoid ini dapat mengobstruksi aliran udara di hidung, dan jadi mempengaruhi pertumbuhan wajah. Kemudian ada torus tubarius, ini tuh peninggian di sebelah posterior dan juga superior dari opte. Terus di peninggian di inferiornya ada namanya torus levatorius. Oke, kemudian ada apa lagi di sini? Ada recessus pharyngeus. Kemudian ada juga jaringan limfoid yang disebut kadang-kadang tonsilla tubarius. Baik, lanjut. Di sini ada orofaring. Orofaring yang tadi letaknya ada di V2 sampai dengan VC2 sampai dengan VC3. Ada apa aja bangunan pentingnya? Ada, oh ya sebelumnya ini eh dipisahinnya sama isthmus falcium ya. Letaknya kan di belakang cavum ovaris. Nah, keduanya ini dipisahinnya sama isthmus falcium. Oke, baik di sini ada palatoglossal arch atau arcus palatoglossus. Dia perlipatan mukosa, ini perlipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Oke, jadi membentang dari palatum mole sampai dengan tepi lingua. Kemudian ada arcus palatopharyngeus di atasnya sebelah kanan dikit, itu perlipatan di posterior fossa tonsillaris ya. Jadi membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Kemudian ada fossa tonsillaris. Dan ini ada satu lagi yang penting namanya vallecula aprigotica. Jadi tempat tertampungnya benda-benda tumpulan tertularnya di vallecula aprigotica. Kemudian ini merupakan laryngofaring. Nah, bangunan-bangunan pentingnya ada fossa viriformis nih di sini. Nih, baik di kanan di kiri juga ada. Nah, tadi kan kalau yang tempat tertampungnya yang benda tumpul tuh di vallecula aprigotica ya. Kalau yang lancip, yang tajam nih, benda yang tajam ini terlet itu berkumpulnya tuh di sini untuk menampungnya di fossa piriformis di sini. Satunya tadi adalah vallecula aprigotica. Kemudian tadi ini ada aditus laringis ya, pintu masuk menuju laring. Lanjut nih ke laring sendiri, merupakan saluran pernapasan ya. Jadi dia ini fleksibel saat proses menelan. Kemudian saat istirahat laring ini letaknya VC3 sampai VC6. Nah, kemudian dia ada kartilago yang menyusunnya. Yang pertama nih ada kartilago tiroid dia. Karena ini terbesar ya. Nah, pada pria ini dia akan membentuk Adam's apple gitu. Kemudian ada cricoid, kartilago cricoidea melingkar ya bentuknya di inferior kartilago tiroidea. Kemudian ada kartilago epiglottis ini kayak daun ya. Kemudian ada arytenoid bentuknya kayak piramid. Kemudian ada cartilago corniculata di bagian eh apex dari itu arytenoid. Makanya namanya corniculata. Kemudian ada cuneiform ya di sini. Ini nggak ada perakatan dengan cartilago lainnya. Kemudian ada juga cartilago triticea. Kemudian ini bangunan pentingnya dari cavitas laring ya ini.
ada plica vestibuli, terus ada true vocal fold, false vocal fold. Jadi ini pelitas suara palsu antara kartilago tiroidea sama kartilago arytenoidea. Ada rima vestibuli juga ini di slide sebelahnya kelihatan. Ini rima mana? Ini vestibuli. Rima. Oke, kemudian ini muskulus-muskulusnya ya yang bekerja untuk ini kayak cricothyroid muscle. Fungsinya apa? Ini saya juga menuliskan untuk di lain ada musculus stenohyoideus dan musculus omohyoideus. Kemudian untuk levator lain ada thyroideus, digastricus, styloideus, silopharyngeus, dan valtopharyngeus. Dan kemudian ini ada fungsi-fungsinya sendiri di muskulus-muskulusnya ya untuk membuka glotis, menutup glotis, menegangkan ligamen vokal, mengendalikan ligamen vokal, membuka dislaring, dan menutup adikutus laring. Kemudian ini adalah bentuk bentuk rima glottidis selama kayak jadi saat respirasi. Jadi kayak selama pernafasan lemas, pernafasan normal, laringnya tuh berelaksasi dan rima glotisnya tuh mengambil posisi sempit kayak di gambar A yang ini. Kemudian ini di gambar B. Di gambar B ini selama inspirasi dalam, si ligamentum vokalnya ini diabduksikan, kontraksi sama cricoarytenoid posterior. Jadi membuka rima glutis ini lebar-lebar, jadi bentuk kayak gini. Kemudian selama fonasi, otot-otot arytenoidnya mengadduksi kartilago arytenoid. Jadi udara yang dipaksakan di antara ligamen vokal adduktisi itu menghasilkan nada. Kayak di gambar C. Kemudian ada di gambar D ini selama kita berbisik ya. Jadi selama berbisik, ligamen vokal diaduksi kuat sama muskulus cricoarytenoid lateral. Tapi muskulus arytenoid yang rileks itu memungkinkan udara lewat di antara tulang rawan arytenoid. Nah, nanti diubah jadi ucapan tanpa nada. Oke, kalau kemudian ke arteri dan vaskular arterinya tuh ada arteri laringeal superior, cabang dari arteri tiroide superior, kemudian arteri laringeal inferior, cabang dari arteri tiroide inferior, dan arteri cricotiroidea, cabang dari arteri tiroidea superior. Kemudian untuk venanya ada vena laringeal superior sama vena laringan inferior. Vena laringan superior nanti menuju vena tiroidea superior dan menuju vena jugalis interna. Vena laringan inferior menuju vena tiroidea inferior dan menuju vena branchiocefalica sinistra. Kemudian ini klinisnya ada tindakan namanya krikotirotomi. Itu kayak membuka jalan nafas dengan cara insisi dari membran krikotiroidea untuk apa? Untuk dapetin akses ke trakea. Nah, letak insisinya ini tuh kira-kira satu jari di bawah Adam's apple. Oke, baik. Jadi seperti itu tentang uh, Tractus respiratorius superior. Oke, baik. Selanjutnya, setelah di Tractus respiratorius inferior, kita akan membahas di Tractus respiratorius. Setelah tadi superior, kita lanjut ke inferior. Seperti itu. Kalau tadi di superior duodenum, nasus, faring, laring, kita kemudian ke trakea, ke dalam kapum toraks. Trakea, bronchus, bronchiolus, alveolus, dan alveoli. Ini ke trakea terlebih dahulu ya. Trakea tuh letaknya di mana sih? Letaknya tuh ada di VC6 sampai VTH4 atau VTH5. Nah, trakea ini dibagi loh, dibagi jadi dua bagian. Ada pars cervicalis trakea, pars cervicalis dan juga pars thoracalis. Nah, kemudian penyusunnya ada apa aja? Penyusunnya ada musculus trachealis ya, ada di posterior. Kemudian ada apa lagi? Ada cartilago trachealis nih, tracheal cartilago. Tipenya hyalin ya. Itu bentuknya kayak tapal kuda. Kemudian ada ligamentum anular trachealis, fungsinya untuk menyokong trakea agar dia nggak kolaps dan juga jaringan pengikat elastis tentunya.
Oke, lanjut ya. Jadi lanjut kita ke bangunan penting di trakea. Jadi trakea kan setelah itu bercabang jadi bronkus. Nah, percabangan yang jadi bronkus primarius dextra, bronkus primarius sinistra, setinggi VTH 4, VTH 5, ini terlihat tulisannya apa? Carina. Ada namanya Carina. Carina itu penonjolan ya, jadi pada bifurcatio. Trachea fungsinya untuk reseptor batuk dan reseptor iritan. Ini Carina. Menuju bronkus primarius sinister, bronkus primarius dextra. Lanjut, vaskularisasinya apa? Vaskularisasinya tiroidea inferior. Kemudian venanya, dari nasanya tuh dari vena larynxa inferior menuju plexus thyroideus, menuju vena larynxa inferior. Inervasinya simpatisnya truncus sympathicus, parasimpatisnya nervus vagus. Lanjut ya, setelah dari trakea, kita ke bronkus. Bronkus. Untuk apa fungsinya bronkus? Bronkus untuk menyaring, untuk menghantarkan udara, melembabkan udara biar sampai ke nantinya ke paru-paru. Lanjut, lanjut. Bronkus mulainya dari bifur bifurcasiotrachea tadi sampai ke hilum pulmonalis. Ada bronkus primarius dexter, bronkus primarius sinister. Oke, ada bedanya loh bronkus primaris dexter dan bronkus primaris sinister. Bronkus primaris dexter dia itu nanti lebih pendek, tapi lebih lebar. Pendek dan lebar. Kemudian dia lebih tegak dan vertikal. Kalau yang bronkus primarius sinister, dia ini nantinya lebih panjang, lebih sempit, dan lebih datar. Atau lebih datar. Lanjut ke bronkus secundus ya. Jadi kalau ada bedanya juga di kanan dan kiri. Bronkus secundus ini kan di sini ada ini sesuai jumlah pulmo. Kan pulmo tuh yang bagian kanan dia jumlahnya 3 lobus, bagian kiri 2 lobus. Kenapa yang kiri lebih dikit nih lobusnya? Karena dia ada jantung untuk mendesak jantung. Jadi lobusnya cuma 2. Nah, yang Dexter karena dia punya 3 lobus sesuai dengan jumlahnya, berarti bronchus secundus Dexternya juga ada 3 jumlahnya. Kemudian masuk hilum setinggi VT5 dan dia ada satu bronchus secundus eparterialis dan 2 bronchus secundus hiperterialis. Apa bedanya eparterialis dan juga hiperterialis? Kalau eparterialis itu dipercabangkan sebelum dia masuk ke hilum pulmonalis. Sedangkan yang hiperterialis dia dipercabangkan setelah dia masuk ke hilum pulmonalis. Nah, kalau bronchus secundus sinister kan tadi kalau yang sesuai jumlah lubusnya berarti ada 2 bronchus secundus sinisternya. Masuk hilum pulmonalis tinggi VT6 dan keduanya itu bronchus secundus hiperterialis yang mana dipercabangkannya kedua-duanya setelah masuk hilum pulmonalis. Baik, selanjutnya ada bronchus tertius. Ini bronki tertius. Jumlahnya nih tergantung segmen parunya. Karena Dexter dia lobusnya lebih banyak, bronchus tertiusnya juga lebih banyak. Ada 10 bronki. Sedangkan yang sinister cuma ada 8 atau 9 bronki. Oke, jadi bronchus tertius itu nanti bercabang jadi bronchiolus yang nggak punya kartilago lagi. Nah, tiap bronchiolus nantinya bercabang menjadi 4 sampai 5 bronchiolus terminalis. Ini bronchiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi. Nah, bronchus terminalis ini bercabang lagi loh. Jadi apa nih? Ada bronchus respiratorius. Tempat pertukaran udaranya terjadi. Kemudian ada ductus alveolaris di sini. Ini aku udah nulis bronchus alveolaris, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan juga alveolus. Ini ductus alveolarnya di sini. Kemudian di dalam ductus ada saccus alveolar. Di dalam saccus akhirnya berakhir jadi alveolus. Kemudian ini pulmo ya, kita masuk ke pulmo, sumbernya dari netter. eh ada apa aja? Ada basis pulmo deh. Basis pulmo berada di atas diafragma. Ada basis, ada apex. Apexnya terletak di kosta 1. Kemudian ada fasiasnya. Ada fasiasnya tuh ada fasias costalis dan juga fasias mediastinalis.
Facies costalis dia menghadap ke costae dan SIC ya. Kemudian facies mediastinalis dia berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Nah, kemudian ada hilum pulmonalis loh di sini. Hilum pulmonalis tempat keluar masuknya banyak struktur. Oke, nanti hilum pulmonalisnya dibahas nanti. Kita bahas margo dulu. Margonya ada margo inferior yang memisahkan fasies pulmo dengan fasies costalis. Kemudian ada margo anterior dan juga margo posterior. Memisahkan fasies costalis juga fasies mediastinalis. Kemudian di sini ini ada ligamentum pulmonalis, pulmonary ligament. Fungsinya untuk apa? Untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan juga mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonalis saat bernafas. Oke, jadi tadi udah dibahas sebelumnya pulmodexter ada tiga ya, tiga lobus. Lobus nih, lobus superius, kemudian lobus inferius, dan juga lobus medius. Superius, medius, inferius. SIC2, SIC4, SIC6. 10 segmen bronki tertius. Nah, dipisahin sama visura, visura. Ada visura oblix di sini pulmonalis dextra, visura oblix sama di sini ada visura eh, horizontal. Visura oblix dan juga visura horizontal. Nah, kalau yang lewatin hilum di di pulmodextra ada bronchus epiarterialis, ada arteri pulmonalis, vena pulmonalis. Tadi bronchus epiarterialisnya satu, dan ada juga dua bronchus hiperterialis. Lanjut di pulmosinensis ada dua lobus doang ya. Di SC2 sampai SC6 dua lobus doang. Segmen bronkitortinya tertiusnya ada 8 sampai 9. Dipisahinnya sama satu doang, visura oblix pulmonalis sinistra. Sama juga ya. Kemudian struktur yang lewat hilum apa? Ada arteri vena pulmonalis sama dua bronkus hiperterialis. Kayak itu untuk pulmo. Vaskularisasinya, fungsionalnya oleh arteri dan vena pulmonalis, sedangkan untuk nutritifnya oleh arteri dan vena bronchialis. Kemudian untuk inervasinya, plexus pulmonalis. Kemudian drainasenya menuju kanal tracheobronchialis. Lanjut ya, ini ada pleura-pleura. Pleura dibagi di dua, ada pleura parietalis dan pleura visceralis yang dalam. Pleuranya di dalamnya ada cavum pleura. Oke, kemudian ada potential space. Jadi ini misalnya ada di sini ada recessus ya. Recessus costo, ini costo diaphragmaticus. Ada costo mediastinalis juga di sini nih. Nih costo mediastinalis. Jadi kalau mau jadi costo mediastinalis itu dia ini tempat pleura parietalis pars costalis dan bersentuhan sama pleura parietalis pars mediastinalis. Sedangkan untuk costodiaphragmatis dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan juga diaphragmaticus. Jadi berisi cairan ketika berdiri. Jadi biar memungkinkan pulmonya bisa bergerak ketika bernapas. Oke, itu untuk pleura. Oke, kemudian tadi em, inervasi. Vaskularisasinya ada dari pleura parietalis pars mediastinus itu ada arteri pericardiofrenica. Kalau pars diaphragmatica ada arteri frenica superior dan arteri musculofrenica. Kalau pars costalis ada arteriae intercostalis. Sedangkan pleura visceralisnya oleh arteri bronchialis cabang aorta descendens pars thoracica. Drainase venanya, pleura parietalis, kemudian dia bersatu dengan vena sistemik bagian dinding toraks yang berdekatan pleura visceralis, kemudian bermuara ke vena pulmonalis. Inervasinya, pleura parietalis,
Kemudian ke pars costalis ke nervus intercostalis. Kalau pars diaphragmatis dan mediastinalis ke nervus phreniculus. Paravisceralis itu GVK. Kemudian ini untuk klinisnya ya. Klinisnya di sini ada torakostomi ya. Sebenarnya untuk kondisi dulu deh ada asma nih di bronkusnya tuh mengecil ya konstruksi bronkokonstriksi. Jadi saluran nafasnya mengecil yang mengakibatkan obstruksi jaringan nafas. Kemudian dia juga efusi pleura itu ada cairan di dalam kavitas pleura. Kalau hemotoraks ada darah yang terkumpul di kavitas pleura. Kalau piotoraks ada nanah terkumpul di dalam kavitas pleuralis. Terus tindakannya ada tracheostomi. Ini tracheostomi itu pemudahan dengan buka trakea. Kalau torakosentesis mengeluarkan cairan pakai jarum. Kemudian ada torakostomi pakai selang. Dia mengambil cairan dengan memasukkan selang ke dalam kafum pleura. Baik, jadi sekian dari aku untuk traktus respiratorius yang inferior. Kemudian saya akan lanjutkan untuk yang jantung. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan untuk presentasi COR. Oke, baik. Sebelumnya kita ke pembungkus diri jantung. Ada perikardium. Jadi itu adalah kantong fibroserosa yang membungkus jantung dan juga pangkal-pangkal pembuluh-pembuluh besar. Kayak kayak pleura tuh kalau dipeluk. Nah, ada pericardium fibrosum dan juga pericardium serosa. Nah, yang pericardium serosa ini dia ada dua, lamina parietalis sama lamina visceralis. Yang visceralis dia melapisi jantung langsung sebagai epikardium. Nah, di antara yang kedua ini, pericardium serosa, dua lapis pericardium serosa itu ada cavum pericardii yang isinya adalah cairan serosa, isinya liquor pericardii. Fungsinya untuk apa? Untuk pelumas, untuk meminimalkan gesekan cor dengan pericardium fibrosum. Kemudian yang ini, uh, letaknya tuh ada di cavitas thoracis, jantung sendiri, di medius. Kemudian dia dieratin sama ligamen. Bener ligamen. Ya, kalau misalnya kan itu batas jantung dulu deh. Batas jantung di bagian kanan atas itu ada di SCC2 dia parasenalis dextra. Bagian kiri atas SCC2 parasenalis sinistra. Kemudian di bagian kanan bawah ada SCC4 linear parasenalis dextra dan di kiri bawah SCC5 linear midclaviculis sinistra. Nah, kalau dilekatnya sama apa? Bagian depan dekat sterni dilekapinnya sama ligamen sternopericardiaca. Di bawah processus hipodeus dilekatin oleh ligamen tuh sipopericardiaca. Sama diafragma sama frenica. Dilekatinnya berarti pericardiofrenica. Kalau sama vertebrae di belakang sama ligamentum vertebropericardiaca. Kemudian ini untuk struktur dari cor. Ini bisa dilihat ada bagian apex, ada basis, terus dia punya tiga fasies ya. Fasies sternocostales, itu bagian anterior, fasies diaphragmatica, dan juga fasies pulmonalis. Oke, baik. Kemudian kita mulai dari fasies sternocostales ya. Dia dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter di sini. Yang diantaranya ada sulcus atrioventricularis. Dan pada pinggir kirinya disusun sama auricula sinistra. Kemudian fascia diaphragmaticus dibentuknya ventriculus dexter et sinister
Dipisahin ada sama ini. Kelihatan ini ada sulcus interventricularis. Dipisahin. Kemudian Fascias pulmonalis ya dibentuk sama ventriculus sinistra yang bentuk impresiokardiaka pada fascias medialis, pulmo sinistra dan atrium dexter untuk pulmo dexter. Jadi ini tuh bagian POV dari ventral, yang kanan POV dari dorsal. Ada 4 ruangan, ada atrium dextra, atrium sinistra, kemudian ventriculus dextra, ventriculus sinistra. Oke, jadi di permukaan jantung nih kayak bisa dilihat ada sulcus-sulcus ya tempat melewatnya pembuluh darah, contohnya ada sulcus coronarius tempat lewatnya arteri koronia. Sulcus sulcus interventricularis tempat melekatnya mana tadi? Tempat melekatnya arteri vena interventricularis. Lanjut, ini masih sama. Oke, selanjutnya ada skeleton kordis atau rangka dari jantungnya. Sendiri tempatnya apa? Tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka jantung. Ya. Ada 3 annulus fibrosum, trigonum fibrosum, sama septum meseneum. Annulus fibrosum dia itu terdiri dari 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium. 2 ostium anterioventricular dan juga orificium aorta sama orificium truncus pulmonalis. Oke, kemudian annulus atrioventricular dextra itu berada di sekitar valva tricuspid. Valva tricuspid. Nih, valva tricuspid. Kalau annulus atrioventricular sinistra berada di situ valva mitralis atau bicuspid. Kemudian ada trigonum fibrosum daerah penebalan yang menghubungkan antara anus. Ada trigonum fibrosum dexter, ada trigonum fibrosum sinister. Oke, kalau yang trigonum fibrosum sinister di antara anus fibrosum, valva aorta sama anterioventricularis sinistra. Kalau yang um, trigonum fibrosum dexter di antara anus venosum fibrosum valva aorta dan juga antrolus ventriculis yang dextra. Oke, sama ada pars membranaceum, septum membranacea gitu. Lanjut kita satu-satu di atrium dexter terlebih dahulu. Atrium dexter di bagian ada bagian halusnya ya. Bagian halusnya namanya sinus venarum cavarum. Bagian kasarnya ada um, musculus pectinati. Ini musculus pectinati. Bagian halus dan kasar dipisahkan sama ini crista terminalis, tulisannya crista terminalis. Kemudian ada fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis. Mereka ini merupakan obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatrial. Oke, kemudian ini ada muara-muara dari vena cava superior, vena cava superior, vena cava inferior. Dia melalui ostium vena cava superior, vena cava inferior, melalui ostium vena cava inferior. Kemudian sinus coronarius dia melalui ostium sinus coronari. Lanjut ke ventriculus dexter.
Ini terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabekula karne karnae. Ini trabekula karnae ini. Kemudian ini trabekula karnae ada tiga jenis, ada musculi papillaris, musculi papillaris, kemudian ada trabekula septo marginalis ini, dan ada rigi rigi biasa. Oke, baik. Jadi kemudian ini kan ada musculi papillaris, kemudian ada kode teninea. Musculi papillaris dan kode teninea ini berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris nantinya itu akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi. Jadi, kode teninea ini menegang dan menarik kedua kuspis secara bersamaan sehingga kuspisnya tertutup. Jadi musculi papillaris ini berfungsi penting ya untuk membantu eh, mencegah kebocoran katup AV. Oke, terus kemudian ada septum interventrikular, sekat antara ini septum interventrikular, dia ini sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Oke, jadi itu untuk ventriculus dextra. Kemudian ini untuk atrium sinistra, ada sinus cavarum, sinus venarum cavarum lagi, sinus venarum cavarum, kemudian ada aula sinistra. Ini auricula sinistra ini ya. Kemudian, kemudian ada fossa ovalis, valvula foramen ovale, itu ya. Kemudian ini ada dimurai sama apa? Dimurai sama dua buah vena pulmonalis dextra, vena pulmonalis. Kemudian ada juga satu buah vena pulmonalis sinistra superior. Ini kan vena pulmonalis. Kemudian ada juga vena pulmonalis sinistra inferior. Lanjut ke ventriculus sinister. Nah, ada yang bentuk apekordik tuh dia miokardialnya lebih tebal dibanding yang lain. Oke, lanjut ke bagian-bagian pentingnya um, ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Kemudian bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta namanya vestibulum. Vestibulum aorta. Kayak miokardium ventricle kiri itu lebih tebal dibandingkan kanan karena fungsinya tuh memompa melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Makanya dia miokardium ventricle-nya lebih tebal. Oke, selanjutnya ini adalah katup-katup. Ada dua katup anterioventricularis. Katup ventricle sesuai namanya, berarti katup di antara atrium dan juga ventricle. Dan juga ada katup semilunaris, itu katup antara ventricle dan arteri besar. Jadi ada valva pulmonalis sama valva aorticus. Oke, ini untuk valva tricuspid sendiri ya. Itu di antara atrium dan ventriculus dexa. Kemudian kalau mitralis ya di antara atrium dan juga ventriculus sinistra. Oke, kemudian tiap kuspis dihubungkan sama musculus papillaris yang berada di ventriculus oleh chordaetinina. Kemudian mekanisme katup atrioventricularis itu gimana sih? Jadi ketika ventrikel relaksasi atau tekanan di dalam ventrikel rendah,
Kuspisnya tuh bakal tergantung lemas. Nah, kemudian kedua valva atrioventricularisnya terbuka sehingga dia masuk ke ventricle. Setelah itu, setelah dia masuk ke ventricle, dari ventricle penuh, makanya nanti katupnya akan terdorong oleh aliran darah yang tertutup tadi kan. Nah, kemudian chordalinea dan musculus papularis yang menegak. Seperti itu. Jadi, katup semilunar itu dia mengatur aliran darah dari ventricle ke arteri besar. Katup pulmonal tuh mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam truncus pulmonalis. Dan katup aorta mengontrol pembukaan dari ventrikel kiri ke dalam aorta. Oke. Baik, jadi seperti itu dari aku untuk katupnya. Kemudian untuk arah vaskularisasinya ada aorta ascendent itu dia nanti bercabang jadi aorta arteri coronaris dextra sama arteri coronaris sinistra. Oke, kemudian jantung sendiri tuh punya sistem stimulus dari konduksi listrik ya, yang dibangun dari sel otot jantung yang dimodifikasi. Ada 4, nodus SA, nodus AV, bundle atrioventricularis atau bundle His ya, serta rambut berkinci. Nah, konduksi jantung itu gimana? Jadi impuls dihasilkan pertama-sama oleh SA node, kemudian AV node, kemudian ke bundle His dan cabang-cabangnya, kemudian ke serabut berkinci dan kemudian ke miokardium. Oke, jadi baik seperti itu dari aku untuk presentasi dari jantung, kemudian dari traktus respiratoris superior dan juga traktus respiratoris inferior. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.